ini lahir dengan penyakit aneh. Penampilannya menjadi semakin mirip badut. Ini membuat pendeta tidak bisa mengerti. Dia belum pernah melihat. Bisakah manusia dan iblis berbagi tubuh seperti ini? Untuk mencegah Jack berubah menjadi iblis, pendeta akan menyegelnya di dalam kotak hantu. Dia bahkan mencoba menipunya, mengatakan bahwa hanya dengan memasukkannya ke dalam kotak dapat menyembuhkan penyakitnya. Jack tidak ragu. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa ini hanyalah jebakan. Tapi sebenarnya itu semua adalah ritual pengorbanan. Karena hanya segel badut di dalam kotak. Bahwa setiap orang dapat berdoa dengan kotak itu. Setelah badut di dalam kotak memakan semua 6 orang, dia akan dapat mengabulkan permintaan apapun. Pendeta berdoa agar dia tidak memiliki anak. Akhirnya terkabul keinginan dia. Ketika wanita penderita kanker ini mengetahui bahwa ada kotak seperti itu, dia segera meminta putranya Edgar untuk membelinya dengan sejumlah besar uang. Harap perhatikan penjual kotak ini. Karena hanya dalam 1 menit dia akan menjadi tumbal. Ketika dia keluar dari kamar belum lama ini, Olga buru-buru menekan tombol start. Lalu putar tuas samping ke dalam kotak. Segera, sebuah boneka keluar dari kotak. Ibu Olga takut dikejutkan. Dia segera berdoa ke kotak itu, meminta keabadian. Pada saat yang sama penjual kotak baru saja turun. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan lewat di belakang. Dia mengumpulkan keberanian untuk pergi dan melihat. Tapi masih tidak bisa melihat siapa itu. Kemudian badut Jack mengambil nyawanya. Kemudian, Jack menariknya ke dalam kotak. Ia menjadi korban langka pertama. Angka pada kotak juga berputar menjadi 1. Sekarang hanya tersisa 5 orang untuk membuat permintaan. Jadi Olga mulai mengincar para pelayan. Rumahnya memiliki juru masak dan 2 pembantu. Di malam hari, Edgar meletakkan kotak seram itu di gudang. Karena disinilah tempat chef dan maid sering nongkrong. Seperti yang diharapkan, larut malam kalian berdua datang ke sini. Akan melakukan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Pembantu itu ketakutan jadi dia pergi lebih dulu. Tapi dia baru saja pergi. Kotak itu mulai memainkan musik yang aneh. Koki yang penasaran ingin menjelajah sampai akhir. Saat itu, Edgar datang untuk menutup pintu gudang. Sedetik kemudian, badut menakutkan muncul di belakangnya. Mendengar suara itu, Edgar mengintip melalui celah pintu. Melihat si juru masak diseret di tanah. Melihat semuanya dengan matanya sendiri, Edgar mau tidak mau muntah. Si juru masak akhirnya diseret ke dalam kotak. Nomor pada kotak telah diputar dari 1 menjadi 2. Pulang, Edgar dalam keadaan gelisah. Dia selalu merasa ini terlalu banyak hati nurani. Setelah itu, Edgar masuk ke kamar ibunya. Siapa sangka sekarang dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Tidak menyangka efeknya begitu jelas. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membantu ibunya menyelesaikan upacara kurban. Sasaran pengorbanan berikutnya adalah mantan kekasih yang mengkhianati Edgar. Dia membuat alasan besar untuk mengelabui mantan kekasihku ke rumahku. Dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil foto anestesi dirinya. Ketika dia bangun, mantan pacarnya mendapati dirinya terikat. Di depannya ada kotak hantu yang aneh. Boneka aneh muncul dari kotak. Tepat setelah itu, bola mata boneka itu perlahan-lahan tertarik ke dalam. Sedetik kemudian, ada darah merah mengalir keluar dari rongga matanya. Gadis yang diikat itu sangat ketakutan hingga dia terkejut. Tapi dia belum bereaksi. Dia melihat badut menakutkan merangkak keluar dari kotak. Tujuannya adalah memakan gadis itu. Lihat makanan lezat yang diikat di depanku. Jack melangkah lebih dekat selangkah demi selangkah. Kemudian, dalam jeritan kesakitan, gadis itu diseret ke dalam kotak. Ini adalah orang ketiga yang harus dikorbankan. Ada 3 orang lagi yang hilang. Apakah keinginan Olga untuk panjang umur terpenuhi? Saat ini, Edgar juga sedang mencari target selanjutnya. Kebetulan Amy, pembantu rumah tangga sedang membersihkan rumah. Sementara dia tidak memperhatikan,
Edgar memasukkan obat bius ke dalam gelas berisi air. Amy benar-benar tidak sadar, meminum seluruh gelas air dalam satu tarikan napas. Tepat setelah itu dia mulai merasa pusing. Dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh bergema. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia langsung merinding. Dia buru-buru berlari ke bawah. Saat ini pembantu keluar dari rumah, Lisa juga mendengar suara lari. Dengan cepat bertanya pada Amy apa yang terjadi. Tetapi karena dia sangat ketakutan, Amy tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, dia menceritakan kisah ini kepada Edgar. Dan minta cuti. Tapi Edgar membujuknya, mengatakan itu semua hanya ilusi. Mungkin karena dia bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia juga dengan sangat serius mengundang seorang dokter untuk memeriksanya. Namun, saat meresepkan obat untuk Amy, dokter ragu-ragu. Sebelum berangkat, dokter secara khusus menyuruhnya untuk berhati-hati. Ketika dokter datang ke pintu, Edgar menghentikannya lagi. Tanyakan padanya mengapa tidak meresepkan. Jadi dokter itu disewa oleh Edgar. Harus meresepkan obat penenang untuk Amy. Namun karena hati nuraninya, dokter tidak mengikutinya. Edgar marah. Jika demikian, maka kamu harus melakukan pengorbanan keempat juga. Ketika dokter hendak meninggalkan rumah ini, baru kemudian dia menyadari bahwa gerbang utama terkunci. Dia harus berkeliling gudang sebelah untuk menemukan kuncinya. Tiba-tiba, dia menemukan kotak seram itu. Lengan ayun kotak juga berputar sendiri. Dia masih penasaran. Lalu Edgar datang dan mendorongnya masuk. Kemudian segera mengunci pintu. Musik diputar, kotak terbuka lagi. Badut menakutkan merangkak keluar dari kotak lagi. Di saat-saat bahaya, dokter mengambil batang besi dari tanah, berniat mempertaruhkan nyawanya. Tapi bagaimana dia bisa melawan iblis? Setelah hanya satu pukulan, dia dijatuhkan ke tanah olehnya. Pada akhirnya, dia juga diseret ke dalam kotak. Jumlah korban semakin hari semakin bertambah. Olga juga semakin membaik, bisa berjalan sendiri tanpa menggunakan tongkat. Hanya tersisa 2 orang. Bahwa dia akan sembuh total dari penyakitnya, dan memiliki hidup yang kekal. Sore harinya, Lisa datang mencari Amy. Dia menemukan bahwa semua orang di sekitarnya anehnya hilang. Mereka semua merasa ada sesuatu yang mengerikan di rumah ini. Keduanya bekerja sama, memutuskan untuk berkemas dan pergi dari sini. Tapi kunci gerbang rumah disembunyikan oleh Edgar. Lisa mencarinya sendirian. Tanpa sadar pergi ke gudang lagi. Apa yang menantinya? Kotak hantu yang menakutkan itu. Lisa menoleh untuk melihat, langsung dikejutkan oleh rasa takut. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan badut itu menjatuhkannya. Lisa berusaha merangkak di lantai. Edgar berdiri tepat di luar pintu. Dia tidak tergerak. Lisa memohon dan memohon, berharap dia bisa menyelamatkannya. Tapi Edgar tanpa perasaan menutup pintu. Pada akhirnya, badut itu menyeret Lisa ke dalam kotak. Angkanya juga berubah menjadi 5. Masih ada 1 orang lagi yang tersisa untuk menyelesaikan pengorbanan. Pada saat yang sama, Amy mendengar jeritan yang mengerikan sehingga dia pergi ke gudang untuk memeriksanya. Adegan di depannya membuatnya takut dan dia segera berbalik dan lari. Kebetulan berpapasan dengan Edgar yang sedang mencarinya. Sekarang, dia akhirnya tahu plotnya. Edgar masuk ke kamar Amy. Sementara dia tidak memperhatikan, dia mengunci pintu di belakangnya. Setelah itu, dia mencari kunci gerbang di kamar Edgar. Namun, dia berencana untuk pergi. Lalu Olga menikam perutnya dengan pisau. Badut di dalam kotak sepertinya juga merasakan sesuatu. Dia merangkak keluar dari kotak. Edgar terkunci di kamarnya dan terus mengetuk pintu. Suara itu terdengar oleh Bu Olga. Amy mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali pisaunya, berhasil membunuhnya. Olga jatuh ke tanah kesakitan. Sementara Edgar belum keluar dari kamar. Amy bergegas lari dari tempat neraka ini. Tapi siapa sangka begitu sampai di tangga, mereka menabrak Jack. Dia harus lari kembali. Amy memeluk lukanya dan naik ke atas.
Jack juga perlahan mendekatinya. Mengikuti lampu berkedip. Amy takut membuat suara apapun. Ketika Jack melancarkan serangan, Amy langsung mengelak dari serangan itu, berhasil kabur. Dia berlari secepat yang dia bisa ke pintu. Gunakan kunci untuk membuka kunci pintu. Dia segera berlari ke gerbang. Karena dia terluka parah sekarang, tindakannya lambat. Dia melihat gerbang akan segera ditutup. Pada saat itu, Jack menyusul lagi, mencengkeramnya dengan satu tembakan. Untungnya Amy sudah siap. Dia mengeluarkan pisau yang sudah ada di tubuhnya. Menikam tubuh Jack. Ribuan STPs. Dia akhirnya merangkak keluar dari gerbang mansion. Jack juga berdiri di pintu berteriak padanya. Saat ini, dia kebetulan bertemu dengan seorang pengemudi. Dia cepat-cepat melepas jaketnya dan memakaikannya pada Amy. Amy diselamatkan. Tapi Edgar yang ada di kamar tidak seberuntung itu. Setelah menerobos pintu, dia berlari ke sisi ibunya. Olga sekarang sudah mati. Dia menerima pembalasan yang pantas dia terima. Olga patah hati dan ingin mati. Jack juga datang tepat di belakangnya. Karena dibutuhkan satu orang lagi untuk menyelesaikan pengorbanan. Jack akhirnya mengambil Edgar sebagai tumbal. Saat Edgar ditarik ke dalam kotak, nomor pada kotak berputar lagi. Sedetik kemudian, pria ini lahir dengan penyakit aneh. Penampilannya menjadi semakin mirip badut. Ini membuat pendeta tidak bisa